الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأميرون فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لقول هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para satis, para hujjaj wa hadirin sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa kembali hadir bertemu pada malam ini di Masjid Miftahul Jannah dalam kajian kita hadis-hadis tentang zikir. Mari kita buka talib kita dengan baca surah Al-Fatihah sebagai wasilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya serta hidayahnya hingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan tak lupa kita ingatkan pada Fatihah untuk orang tua kita, sanak famili kita, guru-guru kita telah meninggal dunia, wabil khusus orang-orang yang berjasa pada kita. Ala haziniyah wa ala kulli niyatin salihah wa hadratin nabiy al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita hadis-hadis tentang zikir. Yang lalu kita telah bahas hadis yang cukup panjang yang menceritakan tentang Allah Ta'ala mengutus malaikat-malaikat yang secara khusus mencari majlis zikir. Ya, jika diketemukan maka para malaikat ikut duduk bersamanya ya, selama majlis itu masih berlangsung. Akan malaikat ya sambung menyambung menaungi majlis tersebut sampai memenuhi langit, yang memenuhi ya, antara majlis dengan langit. Nah, ketika majlis selesai, para malaikat bubar, kemudian mereka naik ke langit mendatangi Allah Subhanahu wa taala untuk melaporkan apa yang telah mereka dapatkan. Ya. Lalu Allah Ta'ala memberikan ampunan kepada orang-orang yang duduk di majlis zikir tersebut, baik yang ikut zikir ataupun yang hanya ikut duduk saja. Nah, selanjutnya kita bahas hadis berikutnya. Hadis masih tentang keutamaan duduk bersama dalam majlis zikir. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim
beliau berkata, haddatsana Muhammad ibn al-Musanna wa ibn Bashar qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far haddatsana Syu'batu sami'tu Abu Ishaq yuhadditsu an al-Aghari Abi Muslim annahu qala asyhadu ala Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri annahuma syahida ala Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa haffathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Al-Imam Muslim mengatakan kami mendapatkan hadis dari Muhammad bin Musanna dan Ibnu Bashar yang mengatakan bahwasanya mereka mendapatkan hadis dari Muhammad bin Ja'far ya, yang mendapatkan hadis dari Syu'bah, di mana dia mengatakan aku mendengar Abu Ishaq menyampaikan hadis dari Al-Aghar Abi Muslim yang mengatakan ya, aku bersaksi atas Abi Hurairah dan Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya mereka bersaksi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, itu tadi sanadnya. Sekarang apa yang Rasul katakan? La yaqudu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla. Tidaklah suatu kaum duduk, yaqudu duduk, yadhkuruna Allah. Mereka berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Tidaklah suatu kaum duduk berzikir mengingat Allah taala illa melainkan haffathumul malaikah. Ya. Haffat apa hafat? Hafat ya menutupi ya, dan tumbuk-numbuk ya, berlapis-lapis malaikat. Ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah taala menyelimutinya, ya, ditutupi oleh rahmat Allah taala. Jadi kalau ghasyiyah itu ketutup semua. Jadi enggak ada celah. Maksudnya apa? Semua yang duduk di situ mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada rahmat Allah, ada juga malaikat ya yang membentangkan sayapnya menaungi orang-orang yang sedang duduk berzikir. Ya. Nah, kita ketahui malaikat itu kan tercipta dari cahaya. Ya. Nah, cahaya itu dibutuhkan untuk apa? Untuk kemudahan, kalau bahasa kita transmisi, sehingga doa dan zikir kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doa dan zikir kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Al-kalimut thayyib, perkataan yang thayyib, kalimat-kalimat thayyibah, zikir, subhanallah, alhamdulillah dan seterusnya, itu yas'ad, naik kemana? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, naik tuh. Berarti dengan adanya malaikat jadi mempermudah. Karena malaikat Allah ciptakan untuk menjadi perantara antara manusia, antara hamba-hamba Allah dengan Allah Ta'ala. Jadi perantara. Jadi malaikat yang menyampaikan doa kita, malaikat yang menyampaikan zikir kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah enggak dengar, Allah dengar. Ya, Allah dengar. Ya. Tapi Allah ciptakan ya, malaikat-malaikat sebagai penghantar zikir dan doa kita. Berarti semakin banyak malaikat, nah, semakin besar peluang doa kita diijabah, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhum rahmah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ibarat hujan. Ibarat hujan. Jadi diguyurin hujan. Ya. Nah, kalau hujan itu apa? Sejuk. Ya, sejuk. Wa nazalat alaihimus sakinah. Sakinah, ketenangan itu nazalat alaihim, turun kepada mereka. Kita dalam hidup ini banyak masalah yang membuat kita mungkin gelisah, membuat kita takut, ya, membuat kita sedih, membuat kita enggak tenang, membuat kita panik, ya. Tapi dengan duduk berzikir, hati menjadi tenang. Sakinah, ya. Asalnya bergejolak, kemudian tenang. Itu mana sakinah, tenang. Nah, ketenangan sangat dibutuhkan oleh setiap kita. Karena orang yang tenang, dia lebih mudah untuk berpikir.
untuk menemukan jalan keluar atas masalah yang sedang dihadapi. Kalau kita nggak tenang, tambah susah kita menemukan jawaban untuk masalah yang kita hadapi. Makanya ketika kita banyak masalah, sebenarnya yang perlu diperbanyak itu zikir, bukan mikir. Tapi terkadang kita lebih banyak mikirnya daripada zikirnya, gitu ya. Padahal kan zikir itu kan menenangkan hati. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir hati menjadi tenang. Tenang. Kan sesuatu kalau tenang, itu lebih mudah dipantau, dikontrol. Nah, hati kita kalau tenang, kita mudah berpikir jernih. Nah, mungkin kita bisa biasakan kalau ada masalah, jangan banyak mikir, banyakin zikir. Makanya dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW idza hazabahu amrun faza'a ila shalat. Bahwa Rasulullah jika beliau ditimpa suatu masalah, beliau segera berlari menuju sholat. Menuju sholat. Wudu dengan sempurna, sholat 2 rakaat. Zikir, sholat yang khusyuk ditambah zikir. Ya. Minta kepada Allah, ngadu kepada Allah apa yang kita hadapi. Ya. Kita adukan apa kita hadapi, kalau kita adukan, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang saya hadapi, ini kesulitan yang saya hadapi. Begitu. Insya Allah dengan zikir, dengan ketenangan tadi akan lebih mudah kita mendapatkan jawaban. Bahkan Allah kasih ilham nanti kita. Dikasih ilham sehingga kita begini nih jalan keluarnya. Ya. Nah, sering kita kalau ada masalah banyakkan mikir daripada zikir. Akhirnya apa? Mentok, pusing kepalanya. Nah, gitu. Ya kan otak kita kan ada kemampuannya yang terbatas. Ya. Nah, kalau mikir terus nggak ketemu jawaban, sebelah kan? Benar. Ya benar betul. Ya kan? Kan penyakit banyak ditimbulkan oleh stres. Makanya sebenarnya orang beriman tuh nggak ada yang stres. Kalau stres berarti imannya nggak berfungsi, gitu ya. Kalau stres imannya nggak berfungsi. Ibarat alat elektronik, ada yang canggih, mau kerja seberat apapun nggak panas, gitu ya. Mau kerja seberat apapun nggak panas. HP yang mahal, ya, yang multitaskingnya tinggi, RAM-nya gede, gitu ya, nggak panas. Coba kalau HP murahan, panas langsung. Nah, begitu hati kita gitu juga. Nah, supaya ada apa? Tadi zikir. Ya. Di sini Nabi mengatakan hafat humul malaika. Ya. Jadi malaikat menutupinya. Wa ghasyiyat humur rahmah. Ya, rahmat pun menaunginya. Wa nazat alaihimus sakinah. Ketenangan turun kepada orang-orang yang berzikir. Ya. Baik berzikirnya sendiri ataupun berjamaah, karena kalimatnya qaumun. Kalau qaumun itu jamaah. Ya, duduk bersama-sama kita zikir. Baik zikirnya habis sholat atau di luar sholat, silakan. Ya, sendiri atau berjamaah silakan. Ya. Jadi kalau kita ada masalah, kita lari sholat dan zikir. Ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu bis-sabr. Mintalah tolong kepada Allah dengan wasilah sabar, was-shalat dan salat. Sabar artinya apa? Jangan buru-buru minta dapat jawaban, lama banget gua ada doa berjamaah. Enggak. Sabar aja. Semua sudah diagendakan oleh Allah kapan datang jalan keluarnya. Ya. Jadi insya Allah mulai sekarang kita kalau ada masalah banyakin zikir, bukan banyakin mikir. Ya.
Jangan mikir yang dibanyakin, zikir yang dibanyakin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah gitu ya. Banyakin hati zikir, tenangin hati. Nanti begitu hati tenang, tiba-tiba terdetik, oh iya, nah, ada jalan keluar. Begitu. Atau tiba-tiba Allah utus makhluknya yang menyampaikan, menghantarkan kepada kita jalan keluar. Mungkin enggak? Ya mungkin banget. Gitu ya. Jadi kalau ada masalah, jangan banyakin mikir, banyakin zikir. Kemudian dilanjutkan, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah sebut mereka di hadapan makhluk-makhluk yang berada di sekitar Allah, yaitu apa? Para malaikat. Kenapa kok disebut-sebut? Karena di awal sebelum Allah menciptakan manusia, ya, Allah kan kumpulin malaikat. Allah mengatakan kepada para malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Allah Ta'ala berkata kepada para malaikat, semuanya aku akan menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di bumi. Malaikat mengatakan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, kenapa Kau menciptakan makhluk yang akan melakukan pembunuhan dan penumpahan darah, ya, merusak di bumi. Jadi malaikat menyangka manusia sifatnya merusak. Makanya Allah jawab, ya, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Nih lihat nih, enggak semuanya merusak. Ada juga hambaku manusia yang baik, yang bagus, yang berzikir, yang ingat aku, tuh disebut-sebut. Di hadapan malah malaikat Allah bangga-banggain. Nah, kalau bahasa kita begitu. Nih loh, ya, hamba-hambaku. Ya, begitu. Kan kita senang ya kalau dibangga-banggain. Depan siapa? Depan malaikat dibanggakannya. Ya. Nah ini diantara hadis tentang keutamaan berzikir, ya, dan duduk di majlis zikir. Ya. Jadi kalau memang kita mau panjangin nggak apa-apa. Habis subuh zikir dia panjangin. Ya. Kalau nggak hafal, catat, tulis di kertas, baca. Ya. Kalau imamnya kependekan, terusin sendiri, baca lagi. Nah gitu aja. Apalagi subuh jam 4 kan, masih lama jam 6. Ya kan? Panjangin lagi zikirnya sampai jam 5:30. Ya, begitu. Ya. Dengan harapan tadi, ya, kita mendapatkan rahmat, ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis berikutnya diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Imam Tirmizi qala Imam Tirmizi haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Zaid bin Hubab an Muawiyah bin Salih an Amr bin Qais an Abdullah bin Busr anna rajulan qala ya Rasulullah inna syara'i al-islam qad kathurat alayya fakhbirni bi syai'in atashabbatu bihi qala la yazalu lisanuka ratbun min dzikrillah. Ada hadis hasan gharibun min hadzal wajh. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, beliau mengatakan kami mendapatkan hadis dari Abu Quraib, yang mengatakan kami mendapatkan hadis dari Zaid bin Hubab, dari Muawiyah bin Saleh, dari Amr bin Qais, dari Abdullah bin Busr, bahwasanya seorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syari'al Islam qad kathurat alayya. Bahwasanya syariat Islam sudah banyak sekali bagi saya. Artinya banyak banget ajaran Islam, ada ini, ada itu, ada itu. Ya, banyak. Fa akhbirni bi syai'in, beritahu kepadaku tentang sesuatu atasyabbatu bihi, yang aku bisa berpegang kepadanya, mengandalkannya, bersandarnya. Ya. Arti dari sekian banyak syariat, ya, ada sholat, ada zakat dan seterusnya, ada satu yang aku pengen nih, yang bisa jadi aku pegangan agar aku selamat.
ya, agar selamat. Karena kita bisa bayangkan orang di zaman Nabi itu kebanyakan orang-orang yang sederhana hidupnya. Kalau sekarang kan kehidupan tambah kompleks ya. Sederhana mereka hidupnya. Makanya permasalahan zaman Nabi itu nggak banyak, sederhana. Memang orang kaya ada, tapi tetap banyak yang nggak kaya. Hidup mereka sederhana. Mungkin kalau kita mau lihat ya, pergilah ke pelosok-pelosok. Mereka hidup sederhana. Nggak banyak yang dikejar dalam dunia ini. Ya. Maka syariat yang kita ajarkan gak usah banyak-banyak. Cukup iman kepada Allah, ya, dan seterusnya ya rukun iman. Kemudian sholat. Zakat pun mungkin mereka nggak berzakat karena mereka termasuk orang-orang yang tidak kaya. Puasa udah nggak banyak yang perlu diajari. Ya. Jadi nggak semua syariat kita ajarin ini itu nggak perlu. Kenapa? Karena hukum-hukum itu bukannya nggak perlu, tapi kondisi mereka memang tidak membutuhkan. Karena kehidupan mereka yang sederhana. Makanya mereka menginginkan sesuatu satu aja yang bisa menjadi pegangan saya sehingga saya bisa selamat. Kan kita perlu pegangan ya, biar selamat. Apa kata Nabi? La yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Tetaplah lidah kamu selalu berzikir kepada Allah Ta'ala. Di sini zikirnya berarti diucapkan, bukan hanya dengan hati, karena lisanuka, lidah kamu. Karena zikir bisa dengan hati, bisa dengan lidah, bisa dua-duanya. Bisa dua, ya begitu. Nah, di sini dengan lidah karena Allah mengatakan la yazalu lisanuka, la yazalu artinya masih, senantiasa, terus menerus. Lidahmu rabban, abrabban, basah. Subhanallah, sampai basah. Kita kalau ngomong sampai basah gimana ya? Berarti kan Allah. Kita jarang ya ngomong sampai basah. Gitu. Kan gua ngomong udah banyak banget sampai berbusa. Nah, begitu berbusa. Ini mulut udah berbusa nih, berbusa bukan basah. Itu kan kiasan ya. Masa sih sampai berbusa mulut gara-gara ngomong. Jarang orang ngomong sampai berbusa gitu. Nah ini sampai basah lidahnya. Subhanallah. Berarti kan nggak berhenti. Nggak berhenti baru berzikir. Berarti zikir yang terus menerus tanpa berhenti. Nah inilah pegangan yang kuat. Ya, di saat kita nggak bisa mengamalkan banyak sekali syariat. Mungkin zakat kita nggak bisa karena harta kita sedikit, sedekah kita pun mungkin sedikit karena kita punya segitu, ya kan? Jadi banyak syariat-syariat Islam yang mungkin kita tidak sanggup kerjakan. Kenapa? Karena keterbatasan. Nah, tapi jadikanlah lidah kita ini terus berzikir kepada Allah Ta'ala, jangan berhenti. Nah inilah yang menjadikan pegangan agar kita bisa senantiasa selamat, ya, dan selamat. Nah itu hadis tentang zikir ya. Kita usahakan kita bisa berzikir kapan aja. Nanti ya kalau ini udah habis kajiannya, nanti kita lanjutkan lagi ya pembahasan hadis tentang apa? Sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan sehari semalam. Dia ada 1001 sunnah. 1001 sunnah yang bisa kita kerjakan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ini kalau kita checklist, kita hitung nih, wow, bisa 1000 kali kita mengamalkan sunnah dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nanti setelah kajian ini kita kita lanjutkan ya hadis yang kita yang berikutnya. Kita lanjutkan hadis berikutnya masih tentang ya, zikir ya. Hadis riwayat Imam Tirmizi, beliau berkata, Haddatsana Qutaibah qala haddatsana Laitsu an Ibnu Ajlan an Al-Qaqai Ibnu Hakim an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala
Innal 'abda idza akhta khati'atan nukitat fi qalbi nuqtatun sauda. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbahu. Wa huwa rana alladhi dzakara Allah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hadis hasanun sahih At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi mengatakan, kami mendapatkan hadis dari Qutaibah yang mengatakan bahwa dia mendapatkan hadis dari Lais, dari Ibnu Ajlan, dari Ka'ab bin Hakim, dari Abi Shalih, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba, idza akhta khati'atan, jika melakukan sebuah dosa, melakukan sebuah kesalahan, akhta khati'atan, melakukan sebuah dosa. Sebuah doang, satu dosa khati'ah. Nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Ya, diberikan nuktah, titik, satu titik hitam di hatinya. Satu dosa, satu titik. Dua dosa, dua titik. Tiga dosa, terus. Berarti semakin banyak dosa, semakin banyak titik-titik di hati. Tapi wa faida wa naza', nah kalau dia mencabut berhenti dari dosanya, wastaghfara dan mohon ampun, wa tauba dan bertaubat, suqila qalbu, hatinya menjadi kinclong. Hati itu kan diibaratkan kaca, ya kan? Satu titik debu, dua debu, tiga debu. Setiap hari berdebu, tapi kalau setiap hari kita bersihin, nggak bakal tebal kan debunya. Nah gitu, kinclong tuh dilapin, ya, pakai pembersih kaca lagi namanya. Suqila qalbu, kinclong hati. Kinclong. Wa in ada, nanti kalau diulangin lagi itu dosa, bukannya istighfar malah ngulangin. Udah salah, diulangin lagi. Salah, diulangin lagi. Zida fiha, bertambah tuh titik-titik hitamnya tuh. Hatta ta'lu qalbahu, sampai menutupi hatinya. Jadi dosa itu menutupi hati. Inilah yang disebut dengan ron. Ya. Yang Allah sebutkan dalam ayat Al-Qur'an, kalla bal rana ala qulubihim. Ya. Sungguh, ya, hati mereka telah ditutupi oleh titik-titik hitam. Maka yaksibun, dari apa yang mereka lakukan. Makanya alhamdulillah nih, Allah syariatkan sholat 5 waktu. Setiap sholat kehapus, setiap sholat kehapus. Antara sholat dengan sholat kita dosa nih, dengan sholat kehapus, dengan sholat kehapus. Jadi nggak sempet tebel, nah kan gitu kan. Memang sih ada dosa, cuma belum banyak dilap, belum banyak dilap lagi, belum banyak dilap lagi, begitu. Ya, kan kata Nabi, as-salawatul khams kafaratun lima bainahunna. Salat yang 5 waktu itu ada penghapus dosa antara satu salat dengan salat berikutnya. Tadi dari asar sampai maghrib kita punya dosa, dengan salat maghrib kehapus. Dari maghrib sampai isya ada dosa, ya, dengan salat isya kehapus. Nah kalau dosanya nggak ada, ya kinclong, nah gitu kan, ya kan? Ini kaca nih. Kalau berdebu kita lapin, bersihkan. Tapi kalau misalkan nggak berdebu kita lapin terus, kinclong kan gitu, kinclong ya, dilapin terus. Nah sholat ke sholat, nah itu menghapus. Jumat ke Jumat, dihapus juga. Ramadan ketemu Ramadan, dihapus lagi. Umrah ketemu umrah, dihapus lagi. Ya. Nah ini dosa-dosa yang dihapus oleh amal soleh kita, walaupun kita nggak minta secara khusus. Ya. Karena kaidahnya perbuatan baik menghapus perbuatan buruk. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Al hasanah, perbuatan baik, yudhibna, mengusir, membuang as-sayyi'at, dosa. Ya. Semakin banyak kita berbuat baik, berarti semakin banyak dosa yang dihapus.
Nah, kalau nggak berbuat baik, nggak istighfar, nggak taubat, numpuk sampai tebal. Nah kalau tebal gimana? Kita masih susah, ya kan? Coba, ini noda kalau lama nggak dibersihin kan tambah susah. Debu berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak bersihnya bisa sih, susah kali. Walaupun secara kuasa Allah ini nggak ada yang susah sebenarnya, itu bedanya ya. Jadi nggak mutlak sama begitu, enggak ya. Artinya katakanlah orang puluhan tahun berdosa lalu bertaubat, ya bagi Allah mudah. Itu kan cuma perumpamaan kalau kita yang ngapus, ya kan? Ya kalau Allah yang ngapus, ya sekejap. Bukan berarti otomatis kalau kita dosanya banyak banget bertahun-tahun, taubatnya capek dong, nah, kan gitu kan? Lama dong. Ya enggak lah, kan Allah punya kuasa. Sekejap Allah hapus bisa. Kenapa? Karena Allah maha kuasa. Ya, Allah terima taubatnya walaupun sebanyak apapun dosanya Allah terima. Karena itu kisah yang orang membunuh 99 orang. Kan dosa banyak banget tuh. Ya kan? Sampai akhirnya genap bunuh yang ke-100. Tapi dia bertaubat dengan taubat yang serius, yang sungguh-sungguh. Allah hapus dosa sebanyak itu. Kan kata Allah Ta'ala berdiskusi, wahai manusia, seandainya dosa kamu menumpuk sampai menyentuh langit, lalu engkau datang kepadaku tidak mensekutukan aku, dan engkau percaya aku mengampuni, aku ampuni semua dosa dan aku nggak peduli. Nah itu Allah Maha Kuasa. Nah kitanya gimana? Maka kalau kita ada dosa, cepat hapus. Ada dosa, cepat hapus, begitu. Sebelum numpuk. Sebenarnya ini masalah yang yang penting lagi bukan sekedar ya Allah mudah atau enggak. Allah udah pasti mudah ngampunin. Tapi ini masalah, ini dosa kalau belum diampuni berarti kan titik hitam di atas hati kita. Sementara hati kita ini kan cermin, tempat menerima pantulan cahaya dan tempat memantulkan cahaya. Ya, senter nih. Kan kita mantulin cahaya pakai senter tuh. Makanya kan orang makin canggih bikin senter ya. Wattnya kecil tapi cahayanya gede. Apa yang bikin gede? Kan cermin yang bikin gede ya kan? Betul kan? Ya kan? Lampu yang menghasilkan cahaya kecil, tapi kenapa cahayanya gede? Ya karena cermin di sebelahnya. Ya kan? Di sini cermin yang disebut LED tuh kan cermin tuh, sehingga dari tenaga cahaya yang kecil bisa menghasilkan cahaya yang banyak. Kenapa? Karena cermin. Ya, cermin karena kaca. Nah begitu juga hati kita. Kalau hati kita bersih, kita berdoa dikit aja langsung sampai ke Allah. Kita ngomong dikit langsung sampai ke Allah. Kan begitu para wali-wali Allah. Ya kan? Kenapa kok sekali ngomong langsung dijawab? Ya karena transmisinya kuat. Tapi kalau hatinya kotor dengan dosa, biar kata doanya kencang, tapi dosanya banyak, nggak nyampe terbang. Kan ada hadis itu. Ya, Nabi menceritakan ada seorang ya, rambutnya kusut, bajunya berdebu, ya karena perjalanan yang panjang. Lalu dia mengangkat tangannya ke langit berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, gitu kan. Kata Nabi, bagaimana dikabulkan? Kalau seandainya makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram. Padahal kalau dilihat, hadis itu menyebutkan pertama dia rambutnya kusut, bajunya berdebu, berarti kan musafir. Ya, safar itu diantara faktor pendukung dikabulkannya doa. Ya kan ada beberapa faktor pendukungnya safar. Apalagi mengangkat tangan. Itu juga faktor pendukung dikabulkannya doa. Tapi kenapa nggak dikabulkan? Karena dosa tadi. Karena dosa. Ya.
Tapi kalau kita hapus dengan zikir, kita hapus dengan amal soleh, kita hapus dengan istighfar, kita hapus dengan doa-doa, nanti bersih lagi hati. Sehingga doa kita lebih mudah sampai kepada Allah Ta'ala. Itu doa kita. Selain doa, hidayah. Hidayah. Kan hidayah yang merupakan hati, bukan telinga. Telinga itu cuma pintu masuk, ya. Telinga pintu masuk, mata pintu masuk, sampai ke hati. Nah kalau hati tertutup oleh dosa, nggak bisa nerima hidayah. Begitu. Tapi nggak harga mati juga. Allah Maha Berkehendak, nah, itu juga ya. Bisa juga Allah Maha Kuasa. Ya. Allah Maha Kuasa, bisa jadi Allah yang masukin. Nah, jadi kalau udah bicara sama tentang Allah, udah nggak ada batasan. Ya begitu ya. Jadi kalau udah bicara kuasa Allah, nggak ada batasan. Ya. Tapi kalau Allah belum turun, belum berkehendak, nah ini yang jadi masalah. Makanya kenapa banyak orang yang pada susah dapat hidayah, dapat petunjuk, karena dosanya banyak. Tapi nggak mustahil kan, orang lagi dosanya banyak tiba-tiba sadar kan mungkin. Nah itulah kuasa Allah Ta'ala. Nah gitu maksudnya. Paham ya? Jadi ada orang dosa yang banyak banget kok tiba-tiba berubah 100% ya, 90 derajat. Nah berarti itu hidayah dari Allah Ta'ala. Karena kalau Allah udah turun, beres sudah. Ya. Nah kemudian yang berikutnya, selain hati bersih dibutuhkan untuk agar doa lebih mudah dikabulkan, agar hidayah dapat, hati yang bersih juga dibutuhkan untuk memudahkan beramal soleh. Karena orang yang banyak dosanya itu biasanya berat beramal soleh. Berat. Orang yang banyak dosanya berat beramal soleh. Makanya kenapa kok Nabi ringan banget beramal soleh? Karena Nabi udah diampuni semua dosanya. Wa wada'na anka wizrak, sudah aku gugurkan dosa-dosa kamu, kata Allah Ta'ala. Nah, makanya Nabi itu ringan berbuat baik. Sementara kita berat. Jadi kita introspeksi diri, kalau kita masih berat berbuat baik, nanti masih banyak dosa. Gitu ya. Jadi kita mulai berbuat baik dengan beristighfar. Ya. Karena kita kalau punya dosa, biasanya itu kita malah tambah berat beramal soleh. Karena ada tanggungan dosa. Nabi Musa alaihissalam ketika disuruh ya, dan ketika mendapat tugas untuk mendatangi Firaun, ya, untuk bertauhid, Nabi Musa mengatakan apa? Ya Tuhanku, aku pernah membunuh orang di sana. Jadi karena pernah bersalah, jadi ada beban. Ada beban. Tapi kalau Nabi kita memang Allah jaga, dari kecil sudah dijaga, nggak pernah tercatat ada catatan buruk, kita nggak ada. Ya. Track recordnya bersih kalau Nabi Muhammad SAW ya, bersih, ya, nggak ada catatan buruk sama sekali. Nah kalau beberapa nabi ada, itu sebelum jadi nabi. Ketika jadi nabi itu tuh nggak ada. Gitu. Nah ini juga peristiwa untuk pelajaran buat kita. Karena itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah itu. Jadi ketika seorang melakukan suatu kesalahan, ya, titik hitam ada di hatinya. Semakin banyak kesalahannya, semakin banyak titik hitamnya. Tapi kalau dia berhenti dari dosanya, dia beristighfar, dia bertaubat, itu kehapus. Ya, sampai hatinya bersih dan insaf. Silakan, ada yang mau tanya? Ya Pak Ustaz, apa yang barusan Pak Ustaz ulas tadi mengenai Nabi Musa, karena maaf yang tadi saya katakan bilang ini Pak Ustaz, apa itu kan belum jadi nabi kan ya itu Pak Ustaz ya? Iya, betul. Waktu Nabi Musa bunuh orang ya? Iya. Tapi kenapa Allah sangat sayang terus gitu loh? Iya. Jadi selalu kayak nggak ada dosa, kayak nggak ini, malah dikasih petunjuk yang baik-baik, dapat wahyu gitu-gitu ya. Itu gimana Pak? Baik. Pertama,
Nabi Musa bukan membunuh. Dia ingin memisahkan dua orang yang sedang berkelahi. Ya. Namun karena Nabi Musa tenaganya kuat tenaganya. Kemudian fawakazahu Musa faqada alaihi. Nah, begitu. Kalimat itu bukan faqatala, faqada alaihi. Ya, sama Nabi Musa didorong jatuh mati. Nah, gitu. Jadi bukan Nabi Musa membunuh sebenarnya, bukan. Ya. Jadi dia sedang ingin memisahkan dua orang yang sedang berkelahi, ya kan? Kemudian dia memisahkan, mendorong. Nah, kebetulan yang didorong itu, ya, kan dua orang itu yang satu dari kalangan Nabi Musa, yang satu dari orang lain gitu. Dan dorong itu orang lain itu. Ya. Nah, ketika dorong, faqadu alaihi, ternyata mati. Nah, gitu. Ya kan? Nah, itu Musa kan takut tuh. Dia kabur lah tuh. Nah, begitu. Jadi bukan Nabi Musa membunuh tepatnya, ya, bukan. Ya, tapi dia sedang memisahkan dua orang yang sedang berkelahi. Namun karena tenaganya terlalu kuat, orang itu didorong jatuh mati gitu. Ya, begitu tepatnya. Jadi bukan membunuh. Gitu. Ya. Jadi bukan Nabi Musa membunuh, ya. Tetap Nabi Musa dilindungi oleh Allah Ta'ala, dan memang Allah Ta'ala persiapkan untuk menjadi nabi, ya. Jadi misalkan contohnya, kan dalam perjalanan ketika dia kabur menuju kota Madian, ya kan? Nah, kemudian dia melihat orang-orang sedang mengambil air, nyantri, ada dua orang perempuan, ya, nggak mengambil karena nunggu semuanya pergi. Akhirnya dibantu oleh Nabi Musa. Nah, kan dalam perjalanan, ya, ketika Nabi Musa dipanggil oleh ayah, dari wanita tadi, itu disebutkan, ya, pertama tadi kan Nabi Musa membantu wanita tadi untuk ngambil air. Kemudian karena dia membantu, akhirnya ayahnya yaitu Nabi Syuaib kan manggil ke suruh datang. Nah, dalam perjalanan kan awalnya ini perempuan jalannya di depan, Nabi Musa di belakangnya, ya, karena kan nggak tahu jalan kan, berarti tentu yang mau tahu jalan di depan. Nah, Nabi Musa karena memang dia orang yang soleh, nggak nyaman perempuan jalan di depan dia kan, nah, disuruh pindah, kamu jalan di belakang, saya di depan. Nanti kalau belok kanan lempar batu ke kanan, kalau belok kiri lempar batu ke kiri. Nah, jadi pakai isyarat. Nah, ini kan bukti juga kalau Nabi Musa orang baik. Makanya dari situlah wanita tadi memberikan kesaksian kepada ayahnya, kesaksian. Ya, bahkan baru kenal tuh, langsung berikan kesaksian kepada ayahnya, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang terbaik yang kamu jadikan pekerja lah yang qawi, yang kuat. Karena tadi, ya, dia melihat Nabi Musa bantu dia ngambil air, amin, yang amanah. Kenapa? Menjaga perempuan, nggak diganggu. Kan bisa aja kan di sepanjang jalan itu kan bisa ganggu, tapi kan enggak. Nah, artinya Allah sudah jaga memang. Allah jaga gitu. Tapi Nabi Musa tetap merasa bersalah dengan menyebabkan kematian tadi gitu. Ya kan? Jadi ada perasaan bersalah. Ya. Nah, perasaan bersalah itulah yang jadi penghalang dia untuk melakukan tugas gitu. Tapi tetap Allah mengatakan aku akan melindungi kamu kan gitu. Ya. Jadi sebenarnya bukan Nabi Musa membunuh, enggak. Nabi Musa tetap Allah Ta'ala lindungi, Allah jaga, karena memang Allah sudah persiapkan untuk jadi nabi. Kan sejak masih bayi pun Allah udah jaga. Ya. Di saat bayi-bayi yang lain banyak yang dibunuh, nah Nabi Musa selamat. Berarti kan Allah jaga. Jadi sebenarnya para nabi itu Allah jaga. Ya, dari Allah jaga gitu. Ya. Yang kesalahan-kesalahan yang dilakukan itu kesalahan-kesalahan yang kecil. Yang kesalahan yang sifatnya tidak sengaja. Tidak sengaja, enggak ada nabi walaupun belum jadi nabi, ya. Enggak ada kesalahan yang dibuat sengaja, enggak. Jadi Allah sudah jaga, Allah lindungi. Ya, seperti itu. Jikalaupun ada kesalahan, itu tujuannya untuk menyampaikan sebuah pesan atau pelajaran. Ya, nah, jangankan Nabi Musa, ya, Nabi kita Muhammad SAW pun, ya, zahirnya pernah melakukan kesalahan, namun itu pun bukan karena kelalaian, tapi memang Allah men-settingnya untuk sebuah pelajaran. Contohnya, jadi ketika Nabi sedang dalam majlis sama pembesar-pembesar, katakan orang miskin yang buta, Nabi merasa terganggu. Nabi masam mukanya, nggak mau nerima dia kan. Nah,
turunlah abasa wa tawalla. Kan ditegur tuh. Nah, berarti kan zahirnya Nabi kan melakukan kesalahan tuh. Tapi kesalahannya nggak disengaja oleh Nabi. Jadi kesalahannya sudah diskenario oleh Allah Ta'ala, begitu ya. Bukan kehendak Nabi buat salah. Kenapa? Karena ada ayat akan turun abasa wa tawalla. Maksudnya apa? Buat pelajaran kita. Gitu. Jadi kita tuh kalau dakwah jangan pilih-pilih. Ini orang kaya yang boleh datang, orang miskin nggak boleh. Nah, begitu maksudnya. Tetap semua Nabi itu terjaga, terlindungi, maksum. Ya, kalaupun ada kesalahan yang terjadi itu zahirnya. Hakikatnya Allah yang membuat skenario karena ada sebuah pelajaran yang akan disampaikan. Begitu. Misalnya jawab ya. Ada lagi mau tanya? Sebelum kita tutup ya, jelang azan. Itu maksudnya konsep ya. Jadi kayaknya yang jadi nabi itu Allah udah pilih-pilih ya dari balita itu kayak cerita Nabi Yusuf ya Pak. Ya. Yang kecil masih kecil udah bermimpi. Iya. Bulan bintang itu pada apa istilahnya menyembah dia kan. Iya. Iya. Jadi Allah tuh udah memberi ini ya Pak. Benar. Jadi semua sudah Allah tentukan. Ya. Siapa yang akan menjadi nabi? Innallaha istofa. Allah pilih. Dia ulama yang pilih. Ini si fulan akan jadi nabi, si fulan akan jadi itu Allah pilih. Ya tentu ketika kecil yang bersangkutan nggak tahu kalau bakal jadi nabi. Nggak ada karena kenabian nggak diminta. Nah kalau jadi dokter kita bisa usahakan cita-cita jadi dokter kan begitu ya. Ya kan? Emang ada orang bercita-cita jadi nabi kan? Enggak. Ya pilihan. Cita-cita jadi ustaz masih mungkin juga, gitu ya. Mungkin juga cita-cita ustaz anak kecil ya tertarik dengan ulama, udah seneng ya, ikut ngaji apa, pengen jadi ustaz, pengen jadi kayak, nah itu mungkin juga. Tapi kalau pengen jadi nabi, nggak ada, karena nabi pilihan. Jadi Allah yang sudah ya memilih dan Allah yang menjaga dari kecil, dijaga. Ya. Apapun yang terjadi pasti selamat, nah gitu. Nggak mungkin dia karena Allah yang dijaga langsung, gitu. Ya. Baik hadirin sekalian Allah Ta'ala ya, udah masuk waktu Isya, kita cukupkan kajian kita pada hari ini ya. Mudah-mudahan bisa menjadi ya, ilmu yang bermanfaat buat kita ya. Tadi kita katakan dalam hidup kita pasti banyak masalah, yang kita perbanyak zikir ya, bukan mikir. Bukan penting nggak mikir sama sekali, tapi lebih banyak zikir daripada mikir ya. Jangan lebih banyak mikir, karena kalau lebih banyak mikir tentu kita akan lelah, capek, mungkin stres, karena pasti terbatas. Kalau zikir nggak terbatas, ya, nggak mentok. Namanya zikir nggak mentok, karena ini nggak ada ujungnya, gitu ya. Karena nggak ada ujungnya kan begitu, ya. Jadi kita keluar dari dunia kepada ya malakut, kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan kepada Allah Taala, kita banyak zikir. Insya Allah seberat dan sebesar apapun masalah di hidup kita, ketika kita ingat Allah, ya Allah yang akan memberikan kemudahan semua. Insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang telah selalu bimbing, ya, dan mendapat ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma jamilna bil afiyati was salama wa hafidna bit taqwa wal istiqamah wa ajna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.